nggak boleh masuk kamarnya juga kan? Oh iya bener juga. Kalau gitu supaya kekuatan kakak ini kepake, kakak lihat punya teman kakak aja. Iya kak, itu pilihan yang benar. Hey, pulang sekolah ini kita jadikan kerja kelompok di rumah lo. Jadi, tapi jangan di kamar ya, di ruang tamu aja. Emang kenapa sih? Oh alah, ternyata karena lo nyimpan sepeda di dalam kamar lo. Itu buat apa? Soalnya kan rumah gue kecil, jadi nggak ada tempat buat naruh sepedanya selain di kamar. Ini nih, satu-satunya orang di kota kita yang main sepeda di kamar ya lo. By the way, lo bisa lihat isi kamarnya orang lain? Keren juga loh. Wow. Iya, sekarang gue mau menelusuri isi kamar orang lain lagi. Siapa tahu ada yang lebih aneh daripada punya lo. Nggak usah sarkas gitu dong. Dasar lo ini. Nih, kalian dengerin gue ya. Kamar gue itu semuanya dilapisi emas. Jadi, kamar gue adalah yang paling mahal di kota kita ini. Widih, keren banget. Masa sih? Kalau gitu sekarang mari kita buktikan. Hah? Isinya itu cuma emas imitasi. Kalau kayak gitu nggak perlu dibanggain dong. Kalau gue jadi lo sih malu ya. Lo sembarangan ya kalau ngomong. Gue ini serius. Gue juga serius dan dari yang gue lihat semua emas yang ada di kamar lo itu palsu. Masa palsu sih? Berarti selama ini mama bohongin gue dong. Ya ampun, mama buat gue malu aja. Bisa jadi nyokap lo udah bener kok ngelakuin hal itu karena kalau lo nggak dibohongin lo bakal tantrum. Gawat nih anak malah tantrum di sekolah. Kalau gitu gue harus cepet telepon orang tuanya kan. Dasar Tiara anak manja. Mending lo tinggalin aja deh si Tiara itu. Gak guna banget soalnya dia manja, ngerepotin lo aja. Nggak bakal kok, dan semua yang lo bilangin itu salah. Karena dia yang ngebiayain sekolah gue. Kalau nggak ada dia gue nggak berdaya. Jangan bikin gue jadi kasihan dong. Loh, isi kamar lo kosong. Emang nggak ada apapun di kamar lo? Iya, bahkan beli kasur pun gue nggak mampu. Jadi mending gue jadi babunya Tiara buat dapetin uang. Demi bisa sekolah lo rela kayak gini. Gue tuh cuman mau membanggakan orang tua gue dengan sekolah bener-bener. Wow. Dela, ngapain lo ngobrol sama orang yang udah ngehina gue ini? Maaf Ti, dia yang ngajak gue ngobrol. Kok lo malah nyalain gue sih? Kalau lo memutuskan untuk ngobrol dan berteman sama dia, gue nggak mau ngebiayain sekolah lo lagi. Jangan gitu dong. Kasian banget nih anak. Iya, gue bakal pergi dari sini. Sekarang puas kan lo? Bye. Sekarang semua orang udah gue lihat isi kamarnya, tapi kenapa nggak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh ya? Membosankan banget. Ya udah, kalau kakak mau yang menarik, lihat aja kamarnya mama. Loh, bukannya tadi kamu larang kakak ya? Sebenarnya aku juga penasaran kak, jadi ayo kita lihat sama-sama. Enggak, karena terlihat berbahaya, kalau gitu kakak aja yang bakal lihat, kamu nggak boleh lihat. Ya, terus aku nggak bisa tahu dong. Udah, kamu tenang aja, nanti kakak bakal kasih tahu kamu tentang isi kamarnya mama. Ngomong-ngomong, kamu harus kasih tahu kakak, mama itu pernah ngomongin apa aja sih tentang kamarnya? Walaupun kita nggak boleh masuk ke kamarnya mama, cuman aku pernah dengar teriakan orang dari dalam kamar itu. Teriakan? Cowok apa cewek? Sependengaran aku sih cowok, kak. Jangan-jangan karena mama lagi di luar kota, jadi gue nggak bisa lihat nih isi kamarnya pakai kekuatan gue. Kalau gitu gue lihat langsung aja di kamarnya. Loh, kok dikunci? Ini kuncinya, Non. Kok Mbak malah bantuin saya? Bahkan tahu kalau ini adalah perilaku yang salah. Saya mau isi kamar ini terkuak sekarang biar anak-anaknya tahu karena saya udah muak lihat kelakuannya ibu. Seandainya aja mama ada di hadapan gue, jadi gue nggak perlu menyelinap ke kamarnya. Tapi mau gimana lagi kan? Kalau gitu ayo kita masuk ke kamarnya. Iya betul Non, silakan dibuka. Isi kamarnya uang triliunan. Yang bener aja, gaji dia kan cuma 2 juta. Dapat dari mana dia uang sebanyak itu? Ayo cepat Non, nanti keburu ibu datang loh. Iya, kalau gitu kita lihat isi kamarnya sekarang juga ya. 3, 2, 1. Bisa tahu isi kulkas atau isi botol? Wah, isi kulkas aja deh, kelihatannya unik kan? Beruntung banget kamu nak, karena isi kulkasnya para warga di kota kita itu pada berkualitas. Wah iya, kalau gitu aku bisa rencanain buat curi lauk-lauk mereka yang ada di kulkas buat dicicipin kan? Kalau kamu pakai kekuatan ini untuk berbuat jahat, ya jelas bakal dicabut sama sistem lah. Kalau gitu aku harus batalin niat aku kan? Kan gak lucu kalau aku baru dapat kekuatannya langsung ditarik gitu aja. Loh, kok isi kulkas kita malah kosong sih, Mah? Iya, soalnya kan Mama baru beli kulkas baru tuh belum diisi sama sekali. Asik, itu pasti kulkas yang Mama beli, kulkas impian Mama itu kan, kulkas 2 pintu yang mehong banget itu. Non, barusan saya mau masak, tapi kulkasnya digembok sama nyonya, jadi gimana saya mau ambil bahan makanannya? Padahal tadi kulkasnya baru diantar loh, Mbak. Masa langsung digembok sih? Saya curiganya nyonya nyembunyiin sesuatu yang jahat di dalam kulkas itu. Nggak usah mikir gitu lah. Nah, kebetulan saya bisa lihat isi kulkas, karena kita satu rumah, jadi pasti isi kulkasnya sama kan? Kalau gitu buruan lihat dan buktiin perbuatan nyonya. Isi kulkasnya masih kosong kok Mbak,
Mbak, berarti kulkasnya belum diisi sama Mama. Udah, bahan-bahannya Mbak beli aja di supermarket. Tapi... Wah, saya udah telat nih. Saya harus ke sekolah sekarang. Bye, Mbak. Hai, Kay. Loh, kok isi kulkas lo malah skincare sih? Lucu banget. Iya, gue tuh punya banyak skincare secara kan. Gue suka merawat kulit. Tapi bukannya nggak boleh ya nyimpan skincare di dalam kulkas. Bisa-bisa nanti terkontaminasi bakteri. Boleh-boleh aja, kan gue emang punya kulkas khusus skincare dan body care nih. Contohnya body scrub dari Slavina ini, gue juga simpan di kulkas. Wow. Gue syok, ternyata lo punya Fine Fragrance Brightening Body Scrub itu. Iya dong, body scrub ini selain wangi juga bisa mengangkat sel kulit mati. Cara pakainya juga gampang banget. Tinggal digosok perlahan aja di kulit kita. Gue juga mau pakai dong. Wow, butirannya halus banget. Nah, kalau punya gue ini varian yang Red Opium, yang mana cocok banget buat mengekspresikan keromantisan dan bikin kita jadi kelihatan lebih seksoy. Tapi mereka juga punya banyak varian yang lainnya yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Wih, ini gila sih, gue barusan bilas dan kulit gue langsung terasa lembut dan fresh. Kalau kayak gini kan juga nggak perlu pakai parfum lagi, soalnya kulit gue udah wangi. Loh, kok isi kulkas lo berubah jadi jengkol? Itu berarti kulkas gue yang satunya. Hehe. Oh alah, jadi gue cuma bisa mendeteksi salah satu. Yah, payah. Kak, aku haus banget nih. Please kasih aku air dingin dong. Ya udah, tinggal ambil aja di kulkas, Dek. Manja banget sih. Aku nggak mau soalnya aku jerakah. Tadi aku minum air di kulkas, rasanya aneh. Hah? Aneh gimana? Coba deskripsiin. Kayak ada rasa amis-amisnya gitu. Mungkin terkontaminasi dari makanan lainnya. Ih, perasaan tadi isi kulkasnya masih kosong deh. Tuh kan bener, isi kulkasnya masih kosong deh. Mungkin kamu pakai kulkas gaib kali. Ih, setahu aku kan kulkasnya emang selalu terisi penuh dan gak pernah kosong, Kak. Gini-gini deh, biar kakak lihat langsung aja isi kulkasnya itu gimana. Di sana ya kulkasnya. Tapi aku kasih saran jangan deh, Kak. Soalnya kan sekarang Mama itu sensitif banget kalau kita ngomongin tentang kulkasnya. Udah deh, aku terlalu haus deh, jadi aku beli di warung aja. Ya mungkin bisa aja kan Mama punya sesuatu yang berharga di kulkas itu tapi nggak bilang-bilang sama kita. Kakak pastiin dulu ya. Kenapa ketakutan gitu, Mbak? Lagi dikejar tempe ya? Kayak yang lagi viral itu. Adek, tolong Bapak dikejar tempe. Mulai sekarang saya berhenti kerja, Non. Selamat berjuang sendiri ya. Ih, apaan sih, Mbak? Nggak jelas banget. Prank ya? Saya itu takut sama isi kulkasnya Nyonya. Hah? Bukannya masih kosong ya, Mbak? Saya tuh punya kekuatan bisa lihat isi kulkas seseorang, jadi Mbak nggak bisa bohongin saya. Nyonya itu punya ratusan kulkas di ruang bawah tanah. Hah? Kok gue nggak tahu soal ini? Kalau gitu, Mama nyimpan apa di kulkasnya sebanyak itu, Mbak? Non tanya sendiri aja deh, soalnya saya udah nggak betah. Waduh. Jadi benar gue punya ruang bawah tanah dan jumlah kulkasnya banyak bener. Ma, kamu ngapain di sini? Apa isi kulkas-kulkas ini, Ma? Apa yang Mama simpan dan kenapa Mama buat ruangan kayak gini? Semua kulkas ini buat kerjaan Mama, Nak. Kerjaan? Hah, aku baru tahu kalau ada orang yang kerjanya nyimpan sesuatu di dalam kulkas. Emangnya Mama itu digaji berapa sih? Bukan gitu, Nak. Gini-gini, sebenarnya. Oke, mulai sekarang kekuatan gue bisa melihat jumlah sakit seseorang, kan? Mah, aku bisa melihat jumlah sakit seseorang loh. Mama percaya nggak sama aku? Mama percaya aja kalau kamu bisa buktiin. Oke, siapa takut? Kalau gitu aku bakal lihat jumlah sakit Mama itu sebanyak 12. 12 itu kan banyak banget, Ma. Ya ampun, Mama kok nggak bilang kalau Mama sering sakit? Nggak dong, Nak. Itu selama seumur hidup, berarti itu sedikit. Apalagi Mama udah umurnya 50 tahun kan? Oh, jadi gitu ya. Kira-kira kekuatan ini bakal berguna nggak ya? Berguna atau enggak, itu nanti aja dipikirin. Yang penting sekarang Mama udah percaya sama kamu kalau kamu punya kekuatan itu. Asik, aku dapat kepercayaan dari Mama. Makasih banyak ya, Ma. Kali ini sakit bohongan lagi, Kay? Enggak, sakit gue nggak bohongan. Kenapa sih lo nggak pernah percaya sama gue kalau sakit gue itu selalu benar? Masa sih lo sakit beneran? Kalau gitu gue bakal buktiin. Jumlah sakit lo sebenarnya itu... 1432. Ya ampun, itu banyak banget. Berarti... Iya, gue emang penyakitan. Tapi anehnya semua orang pada nggak percaya. Termasuk sahabat gue sendiri, yaitu lo. Lo tenang aja, Kay. Mulai sekarang gue jadi salah satu orangnya yang percaya kok. Bener ya? Jangan sampai nanti tiba-tiba lo nggak percaya lagi sama gue. Tenang aja, karena mulai sekarang gue bisa buktiin orang bener apa enggak kalau mereka tuh sakit. Hari ini ada yang absen, yaitu Keisha. Bukannya saya udah bilang ya di kelas saya sama sekali nggak boleh absen. Keisha sakit, Bu. Tadi saya ketemu sama dia. Lah, bukannya dia selalu bohong? Dia kan nggak pernah sakit. Enggak, Bu, saya yakin 100% kalau dia sakit. Karena sebenarnya saya bisa melihat jumlah sakit seseorang. Dan jumlah sakitnya Keisha bener-bener banyak banget, Bu. Apa? Kamu bisa lihat jumlah sakit seseorang? Iya bener, Bu. Emang ada apa ya? Saya perlu bicara 4 mata sama kamu. Hah?
Kira-kira ada apa ya? Loh, kenapa kalian semua pada ngeliatin gue? Udah, nggak ada acara di sini, jadi nggak perlu diliatin. Ih, well, liatin jumlah sakit gue dong. Selama ini gue selalu merasa sakit mulu. Seumur hidup, lo cuman pernah sakit sebanyak 50 kali. Ya ampun, selama ini lo cuman ngincar respect dari orang lain ya? Yah, ketahuan deh. Terus lo liatin babu gue dong berapa? Babu apaan? Emangnya di sekolah ini boleh punya babu? Itu lo si Della. Dia kan selama ini jadi babu gue, selalu bawain barang-barang gue. Gak usah khawatirin saya, Non Tiara. Ya ampun, Della, lo udah sakit sebanyak 5.000 kali. Itu artinya lo parah banget, Ti. Lo udah